Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan praktek membaca kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Bagi teman-teman yang mau praktek membaca, silakan klik tombol angkat tangan. Ya, di sini nanti kita akan campur, yaitu yang praktek. Pertama kita dahulukan dulu dari teman-teman yang sudah join di kelas Kuba, baik itu kelas reguler, kelas privat, Kuba Plus, pokoknya di program-program Kuba yang ada, kita dahulukan supaya teman-teman yang sudah pernah ikut program Kuba bisa praktek juga di sini. Kita prioritaskan. Silahkan tulis di kolom chat apabila Anda pernah ikut di program Kuba. Kemudian kita akan pilih juga dari teman-teman yang angkat tangan duluan. Kemudian juga kita akan pilih dari teman-teman yang belum pernah praktek sama sekali dari pertama kali kita adakan majelis ini. Yang nama-nama baru juga kita akan berikan kesempatan. Ya, baik, sehingga semuanya bisa di sini ikutan bersama-sama untuk praktek ya. Oh ya, ada yang kelas sorof. Oke, boleh sebutkan program yang diikuti, nanti kita dahulukan ya teman-teman. Baik, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 38, tepatnya di halaman ke-7. Buka halaman 7 di Al-Quran ataupun di kitab tafsir ini. Kita akan tunjuk dari angkat tangan pertama tadi, memang asrama ikhwan ini duluan datang ya. Silakan asrama ikhwan. Boleh menyalakan suara. Sudah saya beri izin untuk dibacakan ayat 38 kemudian tafsirnya. Alhamdulillah ini ayatnya pendek-pendek, jadi cukup banyak yang bisa praktek baca ini. Silakan. Nah, Ustaz, sampai halaman berapa tuh? ayat 38. Hmm. Baca aja dulu ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna lahum انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فإن جاءتكم هداية على Hidayatun. فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. Oke, bagus. Kami katakan kepada mereka, mereka di sini kemarin sudah kita sebutkan dhamirnya siapa saja yang dimaksud? Hum di sini Adam, Hawa, serta anak keturunannya tentu yang dimaksud. Kemudian adalah iblis. Ya, iblis. Jadi kata qulnah bitu minha jami'a ini adalah menguatkan kembali yang disinggung dalam ayat wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din. Nah, ini saya coba tunjukkan di tafsir Ibnu Ashur ya. Kalau bisa saya tunjukkan, kan saya tunjukkan di sini. Bagaimana kata qulnah bitu mengingatkan kembali atau mengaitkan kembali pada kata qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ini saya tunjukkan teks di layar. Ntar nih teman-teman ya, bisa dilihat di tes di layar berikut dari kitab tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Jadi qulnah bitu di sini adalah untuk mengaitkan kembali kepada yang disebutkan di ayat Al-Qur'an sebelumnya, yaitu pada kata wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Sehingga di sini kaitannya kembali kepada Adam, Hawa
dan juga yang dimaksud adalah iblis. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Di ayat yang tadi. Mana ini? Bentar. Coba kita cek di sini ya. Ini inzilu ilal ardi ba'dukum a'da'u ba'din. Kembali ke sini ya. Baik, kita lanjutkan. Turunlah kalian semua dari surga ke bumi apabila datang hidayah. Hidayahnya di sini jadi fa'il. Melalui tangan-tangan para rasulku, maka barang siapa yang mengikutinya. Jadi di sini kalau kita lihat ada syarat yang digantungkan ke syarat yang baru. Ya, ini ada kalimat syarat fa imma. Di situ ada syarat ya. Fa imma. Saya tunjukkan lagi dari tafsir Ibnu Asyur. Teman-teman bisa lihat di sini. Bentar, saya zoomkan lagi. Tuh. Berarti kan kata imma itu kan syarat. Innya syartiyah, ma-nya zaidah, tambahan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Terus ada syarat lagi. Fa-nya untuk jawab syarat ya. Man, sini huruf syarat sudah. Jadi syarat ini dijawab oleh syarat yang lain. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Asyur. Mana ini ya? Kata-katanya beliau lupa saya tandai tadi. Ya kan? Ini. Iltazamatil Arab ta'kida fi'li syart ma'a imma binu tawkid isim tawkid. Ta'kid la fi tahqiq husul jawab. Tahqiq rabt ay inna kauna husulil jawab mutawaqqifan ala husulil syart. Ini ya. Ini boleh saya delete aja karena ini satu kalimat di sini ya. Bisa dikatakan seperti ini. Perhatikan kata-kata yang ini ya. Inna kauna husulil jawab mutawaqqifan ala husulis syart. Apa maksudnya? Jawabnya tadi berkaitan dengan terjadinya syarat. Tahqiq rabat ay inna kauna husulil jawab mutawaqqifan ala syart amrun muhaqqaqun la mahalah. Bukan ini sebenarnya ya. Saya lupa tadi mana ya. Ini nih, oh maaf saya. Ya ini maksudnya ini biasa di dalam syarat seperti itu ya pasti ya. Jawab syarat itu pasti menunggu apakah persyaratannya sudah terwujud atau enggak. Misalnya, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Fala khaufun alaihim itu jawabannya. Tidak mendapatkan rasa takut, tidak pula merasa sedih. Ini kan jawabannya. Apa syaratnya? Dia harus mengikuti hidayahnya. Sama seperti kita bilang, orang yang berhasil menyelesaikan tugas, maka dia akan mendapatkan nilai 100. Nah, nilai 100 tidak bisa didapat kalau syaratnya tidak terpenuhi. Sama juga di situ. Ini sudah difahami ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas, yang mau kita bahas di sininya nih. Jadi kata-kata tadi di ayat tadi adalah syartun ada syart. Dia syarat ke syarat yang baru. Maksudnya gimana Ustaz? Nih. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang kepada kalian hidayah, maka kemudian dikasih syarat lagi. Jadi jawab syarat untuk kata yang ini ya, untuk kalimat yang ini adalah seluruh kalimat lengkap faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Satu kalimat itu semua lengkap nih. Jadi ini semuanya kalimat ini menjadi walaupun dia juga jumlah syartiyah tapi dia menjadi jawab syarat untuk fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya agak berat dikit mungkin, tapi enggak apa-apa untuk memancing motivasi belajar ya. Jadi kira-kira seperti itu. Maka siapapun yang mengikuti hidayah dan beriman kepada rasul-rasul kami, maka dia tidak akan mengalami rasa takut. Fala khaufun. Ustaz, ini kenapa kok bacanya khaufun? Saya tanya teman-teman. Kenapa ini bacanya fala khaufun? Kok enggaklah nafiyah lil jins fala khaufa? Gimana? Coba. Ada yang tahu atau tidak nih? Kenapa ini bacanya fala khaufun? Kok enggak fala khaufa?
Kita lihat dulu tes. Ini yang bagi pemula mungkin agak sulit ya. Masdar berulang di mananya? Tidak berulang di sini. Bukan, ya. Ini saya kasih tunjuk buat tambahan faedah aja. Nakirah kan? Nakirah? Ya kan kalau nakirah malah justru fala khaufa kan biasanya. Nah, ini mungkin tapi tulisannya nggak terlalu kelihatan jelas di antum ya. Jadi di sini bacaannya kenapa kok la khaufun? La-nya di sini adalah bekerja dengan pekerjaan laisa. Ada dua versi. Bisa di i'rab amilatun amal laisa, atau dia juga bisa di i'rab la muhmalah, tidak bekerja dengan pekerjaan la nafiyah lil jins. Gitu ya, itu alasannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di teks yang berikut ini ya. Nah, di teks yang berikut ini. Kenapa kok dia bacanya la khaufun? Bukan diucapkan la khaufa. Oke, langsung lanjut aja biar enggak kelamaan. Kalau dijelasin satu persatu habis waktunya. Jadi ini adalah janji yang Allah berikan kepada hambanya apabila mengikuti hidayah dan beriman kepada para rasul, maka dia akan mendapat ganjaran tidak merasakan rasa takut apapun nanti di akhirat, dan mereka tidak sedih terhadap apapun yang hilang dari mereka di dunia. Kalau di dalam penafsiran ini berarti khauf dikaitkan dengan akhirat, sedangkan huzn, sedih ini dikaitkan dengan yang ada di dunia. Walaupun sebenarnya tidak terikat dengan itu saja ya. Maksudnya rasa takut dan rasa sedih ini cuman di tafsiran ini rasa takutnya tidak ada di akhirat, sedangkan rasa sedihnya tidak ada di dunia. Kita lanjutkan. Siapa yang mau praktek tadi? Ada Tuti Mulyawati. Asrama Ikhwan sudah ya. Ayat 39 dibacakan. Nama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika hum ashabun nar al-muqimuna fiha. Oke. Betul. Pendek aja nggak apa-apa ya. Ya. Adapun orang-orang yang kafir yang menolak wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah para penghuni neraka yang tinggal di dalamnya. Ini kalau kita lihat dari tafsirannya tidak ada beda kecuali di sini al-muqimuna fiha sebagai penafsiran dari kata khalidina fiha. Al-muqimuna fiha jadi penafsiran hum fiha khalidun. Baik, kita lanjutkan ayat ke-40. Saya coba cari yang belum pernah mencoba ya. Yang belum pernah mencoba bisa kami dahulukan. Dari ikhwan ada di sini yang belum pernah coba dan baru angkat tangan. Fauzan, silakan dibacakan dulu ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Silakan. Ya abna'a nabiyallahu Abna'a nabiyillahi Ya'quba tadhakkaru ni'amallahi al-mutataliyati Al-mutataliyati atau ta? Ta ya. Kenapa? Na'at untuk
Untuk ni'amah, نعم نعم nasab. Terus, عليكم واشكروها mm-mm, والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم mm-mm, من الإيمان بي وبرسلي والعمل mm-mm, بشرائعي betul. فإن فإن Wafaitum, وفيتم نعم به أوفيت awfaitu, أوفيت awfaitu. أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به Mm-mm, من الحياة الطيبة في الدنيا mm-mm. والجزاء الحسنى Wal jazai, والجزاء الحسنى wal jazail hasani. حسن عفوا والجزاء Mm. الحسن يوم القيامة وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي. Bagus. Wahai anak-anak. Nah, berarti penafsiran bani dari kata abna. Penafsiran bani adalah kata abna. Kenapa ini asal usul kata bani gimana teman-teman? Ada yang tahu enggak? Coba tulis di kolom chat. Kenapa ini bacanya bani? Kenapa ini dibaca bani? Sini kan munada, ada huruf nida ya. Apa asal usul kata ini dari mana? Asal usulnya dari kata apa? Untuk khusus kaedahnya bukan di kelas ini ya, beda lagi. Ada kelasnya sendiri. Jamak dari ibn, betul. Asal usulnya, kata apa ini aslinya? Aslinya adalah banuna. Jenis apa ini banuna? Apa ini namanya? Jamak apa ini? Ini aslinya banuna sampai jadi Bani Israel, gimana ceritanya? Aslinya banuna. Jamak dari kata ibn, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Lalu kemudian menjadi apa? Ketika dia mudhaf dalam kondisi munada, maka dia menjadi nasab. Nasabnya menjadi banina. Kalau mudhaf jamak mudzakkar salim atau yang mulhaq dengannya, maka dibuang huruf nunnya menjadi bani. Ini asal usulnya. Kenapa kok dibaca bani? Jadi asalnya banuna menjadi banina, kemudian menjadi bani karena dia mudhaf. Ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Israel. Israel adalah nama Nabi Ya'qub. Ya, ada di awal juz 4 di Al-Qur'an. Itu adalah nama Nabi Ya'qub, Israel. Makanya sebenarnya tidak boleh menghina nama Israel sama sekali. Israel sekarang itu tidak boleh. Kalau antum mau menyalahkan, salahkan negaranya itu, negaranya. Jangan menyebut Israelnya. Karena Israel ini nama nabi. Israel ini nama nabi. Antum sebut negara Israel. Nah, itu benar ya. Negara Israel ini begini, begitu, begini, begitu. Nah, itu betul. Tapi kalau antum menyebut Israelnya, khawatir di sini memiliki dua makna. Bisa bermakna negaranya, bisa bermakna orang aslinya, yaitu Nabi Ya'qub. Hati-hati. Ingatlah nama-nama Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang mutataliyah. Apa mutataliyah? Terus bersambung. Ada lagi. Tidak terputus ya. Kalau mutataliyah itu ada lagi, muncul lagi. Terus nikmatnya tidak pernah terputus. Washkuruha, apa maksudnya nikmat tidak terputus ini? Nanti kita singgungnya di ayat yang lain. Nikmat yang khusus yang Allah berikan untuk Bani Israel, bagi yang mempelajari sejarah Bani Israel, itu luar biasa kenikmatan yang mereka miliki ya. Washkuruha, syukurilah. Waltazimu bil wafa, hendaknya kalian disiplin. Iltizam itu disiplin dalam memenuhi perjanjianku dengan kalian. Pernah terjadi perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya di dalamnya? Harus beriman kepada Allah, harus beriman kepada Rasul-Rasulnya, harus kemudian
mengamalkan syariat-syariatnya. Kalau kalian, kata Allah, kalau kalian mampu memenuhi perjanjian ini, maka aku akan memenuhi perjanjianku kepada kalian. Apa perjanjian Allah kepada mereka? Allah akan memberikan kehidupan yang nikmat di dunia dan balasan yang bagus di akhirat. Wa iyaya wahdi. Nah, ini ada apa kata iyaya di sini? Saya tanya pada teman-teman sini semua. Iyaya. Apa ini i'rabnya? Wa iyaya wahdi fakhafuni. Apa ini iyaya? Dhamir maf'ul bih, betul. Apa tapi? Dhamir nasab munfasil. Dhamiru nasbin munfasil. Dhamir nasab dia, maf'ul bihi. Oke, ada yang tahu nggak di sini ada rahasia balaghahnya pada kata wa iyaya farhabun. Farhabun diartikan fakhafun, takutlah kepadaku. Farhabun. Oke, ada yang tahu sisi rahasia balaghahnya pada wa iyaya farhabun? Ada yang pernah belajar mungkin? Qasar. Oke, bagus, qasar. Kenapa? Jawabannya betul. Di situ ada uslub qasar dari balaghah. Kenapa? Kok bisa? Ayo teman-teman, ini sebenarnya sudah ada di surat Al-Fatihah juga dan banyak sekali di ayat Quran ya. Iya, kenapa? Kenapa ada qasar, pembatasan? Kenapa? Di mana? Sisinya itu, penjelasannya gimana? Harus ada penjelasan. Yang mana penjelasannya ini? Kenapa di situ ada qasar di dalam wa iyaya farhabun? Pembatasan bahwa hanya takut kepada Allah. Bagus, ilham taufik ya. Karena dhamir yang harusnya di belakang ditaruh di depan. Perhatikan baik-baik ya. Ini namanya taqdimu ma haqquhut ta'khir. Memajukan yang harusnya ada di belakang. Apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi teman-teman itu harusnya ada di belakang. Ini kan maf'ul bih. Maf'ul bih harusnya di belakang, tapi di sini ditaruh di depan. Wa iyaya, dhamir nasab munfasil. Makanya dipakai versi munfasil, bukan muttasil. Jelas ya? Farhabuni wa iyaya farhabuni. Hanya kepadakulah kalian harusnya takut, bukan kepada yang lain-lain. Ini makanya ketika baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu satu-satunya kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti di situ ada pengkhususan, pembatasan ibadah dan meminta atau berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Di sini juga rasa takut seharusnya, rasa takut yang sifatnya peribadatan, maka dia tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wala tanqudu ahdi, dan jangan kalian batalkan perjanjian tadi. Kita lanjutkan kepada ayat 41. Jelas ya? Jadi itu aslinya. Kalau dibahasakan begini, fakhafuni, itu seharusnya sudah cukup, tapi di sini dimajukan. Ada maf'ul bih ditambahkan di sebelumnya. Dimajukan di depan. Atau sederhananya pakai iyyaka na'budu deh ya, contohnya. Aslinya kan na'buduka. Na'buduka. Berarti kita lihat di sini, subjeknya di sini, objeknya di sini. Gitu kan? Ini normal. Subjek dulu sebelum objek. Ketika yang terjadi di dalam ayat iyyaka na'budu, ini saya perjelas saja ya. Mungkin banyak yang atau sebagian belum tahu, tapi banyak yang mungkin sudah tahu ya. Iyyaka ini objek, na'budu di sini ada subjeknya. Kata kerja ada subjeknya. Oke? Berarti objek didahulukan sebelum subjek. Ini namanya taqdim ma haqquhut ta'khir, maka di situ ada qasr dalam ilmu balaghah. Pembatasan, berarti ibadah hanya dibatasi untuk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jelas ya, ini yang dimaksud dengan
pengkhususan karena yang harusnya di belakang malah dipindah ke depan. Gitu ya. Kita lanjutkan kepada ayat 41. Klik tombol angkat tangan bagi yang mau mencoba ya. Ke akhwat sekarang, akhwat yang belum pernah saya coba tunjuk dulu, nanti yang angkat tangan duluan juga saya tunjuk ya. Farah Az-Zahratu Aisyah. Silakan Farah, dibacakan dulu ayatnya. lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa aminu bil qur'ani alladhi anzaltuhu ala Muhammadin anzaltuhu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muwafiqan lima jaa'a fit Taurati qabla tahrifiha fi sya'ni tauhidillah wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdaru min antakunu awwalu fariqi yakfuru bihi. Bukan awwalu. Min antakunu awwala. Kenapa awwala? Kenapa di sini awwala nasab? Khabar takunu. Terus? Awwala fariqi yakfuru bihi. Fariqin yakfuru bihi. Terus? Yakfuru bihi. Wala tastabdilu bi ayatil lati anzaltuha thamanan qalilan min jahin wariasatin wattaqu ghadabi wa azabi. Bagus. Dan berimanlah kepada Al-Quran. Percayalah pada Al-Quran yang aku turunkan dia kepada Muhammad. Muwafiqan. Nah ini muwafiqan cetak tebal. Ingat, seperti kita sebutkan sebelumnya, yang cetak tebal ini adalah penafsiran untuk gharib Al-Qurannya. Atau katakanlah itu bukan gharib, tetapi hal yang dianggap perlu dijelaskan menurut pengarang kitabnya ya. Perhatikan kata muwafiqan adalah berarti penafsiran untuk kata musaddiqan, pembenar. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk membenarkan kitab yang terdahulu. Lima ma'akum, terhadap pembenaran untuk apa yang bersama kalian. Kum di sini dhamir kum, kembali kepada siapa? Saya tanya ke antum, siapa yang dimaksud dengan kum di sini? Siapa yang dimaksud dengan kum di sini? Yo, dijawab. Ya, kum. Siapa yang dimaksud dengan kum di sini? Bani Israel. Bani Israel. Maka Al-Quran menjadi pembenar. Maksud di sini pembenar apa? Muwafiqon, sosok, sesuai, cocok dengan apa yang datang di dalam Taurat. Diperjelas ya berarti di sini yang dimaksud kitab Taurat. Qabla tahrifiha, sebelum diubah. Sebagian datang di dalam Al-Quran penjelasan bagaimana orang-orang Yahudi mengubah isi Taurat. Dan sejarah fakta di lapangan pun membuktikan hal itu daripada banyaknya versi-versi Taurat ini. Ada beragam versi Taurat ini yang saling berbeda satu sama lain. Qabla tahrifiha fi sya'ni tauhidillah. Apa kesamaannya yang cocoknya dalam urusan tauhid, mengesahkan Allah, dan tentang kenabian Muhammad. Sudah disebutkan di dalam Taurat ada. Dahulu sebelum mereka ubah ada jelas ini tentang tauhid dan tentang kenabian Muhammad. Wahdharu, hati-hatilah, waspadalah daripada apa? Min antakunu. Annya di sini apa jenisnya teman-teman? Apa jenis an di sini? Ayo, apa jenis an di sini? An masdariyah. Jadi kalau ada min terus an, ada huruf seperti ini, mim nun terus hamzah nun, maka bacanya min an atau min anna, bukan man. Ini tidak dibaca man. Ya, min an takunu, maksudnya min kaunikum. Kalau ditakwil menjadi masdar, min kaunikum awwala fariqin. Hati-hati kalian, waspada menjadi
Waspada daripada menjadi kelompok yang pertama kali mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari Muhammad, mengingkari Al-Qur'an maksudnya di sini, afwan. Dhamir sini kembali ke Al-Qur'an. Waspada kalian, malah menjadi orang yang seharusnya pertama kali beriman, malah kalian menjadi yang pertama kali kufur. Padahal kalian tahu sebelum yang lain. Sebelum orang-orang lain, kelompok-kelompok lain belum tahu, orang Yahudi, orang Bani Israel sudah tahu. Ada nanti Nabi Muhammad sudah tahu. Harusnya kalian yang pertama kali beriman. Tapi ternyata kalian malah hati-hati jangan sampai menjadi yang pertama kali kufur. Tidak percaya. Dan jangan kalian tastabdilu. Ini adalah penafsiran untuk wala tashtaru. Tashtaru artinya apa aslinya? Coba teman-teman, apa arti tashtaru aslinya? Ishtara yashtari apa dalam bahasa Arab? Membeli, atau juga di sini maksudnya apa berarti? Ishtara yashtari, menjual ya. Nih coba kita cek di kamus Arab ke Arab ya. Perhatikan, ishtara yashtari apakah selalu artinya membeli? Ataukah ada makna lain juga bisa bermakna menjual? Seingat saya syara yang akhadahu bithaman ya. Ini akhadahu bithaman. Ya sama ya, membeli, tukar menukar barang. Ya membeli menjual juga sama, di situ ada terjadi transaksi intinya. Akhadahu bithaman itu juga bisa diartikan akhadahu bithaman, mengambil dengan bayaran, berarti membeli ya. Betul, membeli. Jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku, membeli apa? Rupiah, karena thaman ini kalau bicara istilah fikih, dia sesuatu yang sifatnya mata uang. Thaman ini mata uangnya, sil'ah itu barangnya. Jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku ini keuntungan yang kecil, rupiah yang kecil kan gitu sebenarnya, cuan yang kecil. Wa iya ya fattakun. Nah di sini terjadi transaksi. Apa yang dibahasakan di sini kalau di dalam penafsirannya, la tastabdilu, jangan kalian tukar ayat-ayatku yang aku turunkan kepada kalian dengan harga bayaran yang kecil. Apa yang dimaksud dengan thamanan qalila dalam penafsiran? Misalnya ini memberikan contoh. Min jahin, seperti kedudukan, dan riasah, kepemimpinan. Jadi ayat-ayat Allah dijual untuk dipakai membeli hal-hal duniawi yang ini adalah hina. Thamanan qalila. Dan berapa banyak orang yang melakukan ini? Berapa banyak orang yang melakukan ini, menjual ayat-ayat Allah ya, yang harusnya benar disalahkan, yang harusnya salah dibenarkan, bukan mencari yang benar malah mencari pembenaran. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang dan cukup banyak jumlahnya yang seperti ini. Hati-hati. Dan ini sudah terjadi, diperingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Saya tanya, teguran seperti ini apakah berlaku untuk Bani Israel saja atau umat Islam juga? Coba saya tanya teman-teman. Ayo. Ini kan ayatnya berbicara tentang Bani Israel, yang dipanggil siapa? Ya Bani Israel. Apakah ayat ini khusus untuk Bani Israel atau bisa berlaku untuk umat Islam? Umat Islam juga, oke ya. Ini apa kaedahnya dalam ilmu tafsir? Disebut dengan apa? Ada yang tahu? Apa kaedahnya dalam ilmu tafsir ini? Ini biar orang tidak salah sangka nanti. Kita akan negur orang ya. Kita datangkan ayat seperti ini, kamu malah pakai ayat tentang orang kafir kepada orang muslim loh. Anda tidak faham kaidah tafsirnya. Bukan menerapkan atau menuduh bahwa dia orang kafir, bukan. Justru untuk memperingatkan jangan mengikuti langkah-langkah orang kafir. Ini loh, karena ada sebagian kalangan seperti itu ya. Menganggap, kamu melemparkan ayat ini kan tentang orang kafir, kok dituduhkan ke orang muslim, kamu khawarij. Loh, Anda salah dalam memahami kaidah tafsirnya bagaimana? Ayo, ada yang tahu apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi
la bi khusus sabab. Yang dijadikan patokan itu adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Sebab ayat ini turun kan membicarakan tentang orang-orang Bani Israel. Tetapi lafadznya umum. Tidak khusus untuk Bani Israel saja, di sini yang dilarang melakukan ini juga orang Islam dilarang. Jadi jangan kemudian baca ini, oh ini ayatnya tentang orang Bani Israel, ya udah berarti bukan bahas saya. Nah ini yang berbahaya malah ya. Merasa aman dari dosa yang ditegur oleh Allah di sini. Wattaqu ghadabi wa adzabi, takutlah kepada kemarahanku dan juga siksaanku. Itu yang ditafsirkan dari kata wa iyaya fattaqun. Kita lanjutkan kepada ayat 42. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang kaedah yang tadi saya sebutkan, bisa dicek di playlist YouTube @kursuskuba, dicari di situ ada playlist usul fit tafsir, ada khusus pembahasan patokannya adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Itu 1 jam ya kita bahas kalau nggak salah. Kita tunjuk bagi yang mau praktek, kita tunjuk dari yang pertama kali angkat, ada Najib. Silahkan Najib dibacakan ayatnya dulu. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala takhlaqul haqqo Wala tukhlitu wala tukhlitul haqqo alladhi anzaltuhu ala rusuli bima taftaruna min akadziba wala taktumul haqqo alladhi jaa fi kutubikum min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmikum bihi wa yaqinukum minhu. Maaf, bukan tukhlitu, salah saya. Dikoreksi teman-teman. Saya barusan ngecek bukannya. Apa seharusnya? Wala takhlitu. Sebentar. Misalnya tukhallitu bisa, khallata yukhallitu itu ada. Khallata yukhallitu itu ada. Maknanya mirip. Ada juga khalata, bentar, khalata yakhlitu. Nah, takhlitu ya. Bisa dibaca dua, bisa dibaca takhlitu, bisa dibaca tukhallitu. Jadi pakai sulasi mujarrad itu tadi, wazan fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, atau pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Wala takhlitul haqqa alladhi anzaltuhu ala rusuli. Terus bacanya tadi lanjut, bima taftaruna Min akadzibas. betul. Wala taktumul haqqa alladhi jaa fi kutubikum min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ilmikum bihi wa yaqinukum minhu. wa yaqinikum minhu. Jangan kalian campurkan. Khalata yakhlitu itu mencampur. Ini penafsiran dari kata wala talbisu al-haqqa bil batil. Jangan campurkan kebaikan dengan keburukan. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran yang aku turunkan kepada rasul-rasulku dengan kebatilan. Apa kebatilan yang dimaksud ini? Dengan apa-apa yang kalian ada-adakan berupa kedustaan. Iftira itu mengada-ngada. Wala taktumul haqq, jangan kalian sembunyikan kebenaran yang telah datang di kitab-kitab kalian. Apa yang dimaksud jangan disembunyikan? Sifat karakteristik nabi terakhir yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan wala taktumul haqq wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran. Wawnya di sini apa teman-teman? I'rabnya wa antum ta'lamun. Apa i'rabnya waw? Bentar lagi ana sebut ya. Apa i'rabnya waw di sini? Waw haliyah. Waw haliyah. Maka di sini wa taktumul haqq, sementara itu kalian menyembunyikan kebenaran, sementara itu kalian mengetahuinya. Bukan diartikan dan. Hati-hati teman-teman ya. Wa di sini lebih tepat tidak diartikan dan. Khawatir orang salah menyangka karena di sini wawnya haliyah, dalam kondisi kalian mengetahui. Beda antara orang menyembunyikan kebenaran dalam kondisi tahu dengan dalam kondisi tidak tahu, itu beda. Nah, di sini yang dimaksud wala taktumul haqq, jangan kalian menyembunyikan kebenaran
yang tertulis di dalam kitab-kitab kalian berupa karakteristik Nabi Muhammad, perhatikan, ma'a ilmikum bihi, bersamaan dengan itu kalian tahu ada nama Muhammad, ada sifat-sifatnya, ada di kitab kalian, dan bahkan kalian meyakininya. Bahkan kalian Bani Israel datang ke Madinah, datang ke kota Yathrib ketika itu. Itu bukti sejarah. Berapa bani di situ, beberapa kabilah di situ yang datang dari orang-orang Yahudi. Itu bukti sejarah ada. Bani fulan datang ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan seterusnya pada datang ke situ, menetap di Yathrib, menunggu Nabi terakhir. Pas nabinya datang, tidak mau percaya. Karena bukan dari golongan mereka. Rasis. Tingkat tertinggi. Jelas ini? Kita lanjutkan. Kenapa tadi bacanya akadziba? Karena dia mamnu' minas sarf. Kenapa mamnu' minas sarf? Pakai wazan yang meniru mafa'il. Mafa'il. Wazannya meniru mafa'il. Bukan dia pakai wazan mafa'il ya, nggak ada mimnya di situ. Tapi wazannya meniru mafa'il. Gitu. Oke. Kita lanjutkan di 43. Ayat 43 kita minta yang akhwat ya. Boleh yang akhwat. Yosna Dewi. Saya acak ini ya panggilnya ya. Kadang saya ambil yang belum pernah, kadang saya ambil yang duluan angkat tangan ya. Wa aqimus shalah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke. Terus? Wa addus salata tammatan bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Wa akhriju zakata amwalikum allati ja'alaha Allahu fi aydikum. Fi aydikum. Aydikum. Terus? Wakhda'u lillahi ma'al khadi'ina lahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup. Perhatikan ini penafsirannya termasuk akan membuka pandangan kita lebih dalam tentang makna ayat ini. Ingat pertama kali tadi di sini ditegaskan. Saya tanya teman-teman sekalian, di sini ada wa aqimus salata. Ada dhamir waw jamaah. Kembali ke siapa yang dimaksud di sini? Dhamir waw jamaah di sini. Kembali ke siapa? Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Perintah ini kan? Fi'il amr. Waw jamaah dhamir yang dimaksud antum. Siapa antum di sini? Siapa antum di sini aslinya ya? Ini Bani Israel masih berbicara panggilan ya Bani Israel. Aqimus shalah. Tegakkan salat. Perhatikan makna menegakkan salat. Iqamatus shalah itu apa maknanya? Melaksanakan perintah di sini ya. Addus salata tammatan. Laksanakan salat dengan sempurna, dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan sunnah-sunnahnya. Saya tanya ke antum, salat di syariat Bani Israel ada atau tidak? Salat di Bani Israel ada atau tidak syariatnya? Ada. Sama dengan kita caranya? Samakah dengan kita caranya? Berbeda ya? Berbeda. Ini perintah agar mereka melaksanakan sholat sempurna seperti yang dulu diajarkan itu. Perhatikan kemudian wa akhriju zakata amwalikum, keluarkan zakat harta kalian. Di sini bacanya aidikum karena dia adalah isim mangkus. Hati-hati jangan tukar isim naqis dengan isim mangkus, jangan tertukar ya. Ini isim mangkus ketika bentuk jamak dan dia bukan nasab maka dia sukun ya-nya ya. Wakhda'u lillahi. Perhatikan kata-kata setelahnya ini. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Apa maksudnya di sini?
Tunduklah kalian kepada Allah bersama orang-orang yang tunduk kepadanya dari umat Muhammad. Ayo coba saya pancing teman-teman. Apa faedah penting yang bisa Anda ambil dari kata-kata ini? Yang saya garis bawahi warna hijau ini. Apa kesimpulan faedah yang bisa Anda ambil dari kata-kata ini? Warka'u ma'arrakin. Perintah ke Bani Israel, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad. Ini perasaan dari umat Muhammad. Berjamaah, betul. Di dalam ayat ini ada faedah tentang perintah sholat berjamaah. Warka'u, rukuklah kamu bukan sendirian. Rukuklah kamu bareng sama orang-orang yang rukuk yang lain. Berarti sholat jamaah. Ada lagi. Ini dikaitkan dengan min ummati Muhammad. Apa? Bukan itu saja, bukan tentang sholat jamaah saja. Ini kan kaitannya yang disuruh Bani Israel loh. Yang disuruh Bani Israel untuk rukuk bersama umat Muhammad. Berarti apa di sini? Berarti apa di sini? Masuk Islam, betul. Masuk Islam. Persatuan umat keturunan Nabi Ibrahim agar bersatu di atas ajaran Muhammad. Ajaran Nabi Musa sudah selesai. Saatnya kalian di sini ikut bersama umatnya Nabi Muhammad. Oke ya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat ke-44. Kita tunjuk dari ikhwan laki-laki. Pokoknya kalau konsep kelas di Kuba tuh begini ya. Kita ndak ada gurunya ceramah terus. Kalau kayak gitu mending saya buat rekaman video, upload di YouTube, selesai kan? Nah, kita pingin ada interaksi, ada latihan. Jadi belajar bukan sekedar belajar, tapi pelatihan, dilatih. Makanya saya tekankan di semua guru Kuba yang mengajar di Kuba semuanya, antum bukan mudarris, antum bukan pengajar saja, antum mudarrib, para pelatih. Antum para pelatih, nggak boleh cuma ngomong-ngomong, enggak, antum harus melatih anak didik murid. Dan saya pesankan juga ke antum yang di sini guru ya, jangan ngajar cuma ngomong, duduk, ngomong. Antum latih muridnya. Maju ke depan, suruh bicara, suruh jelaskan, itu baru melatih. Agar mereka bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Kepada ikhwan ya sekarang ya. Yang belum pernah ada enggak? Ini sudah, Najib sudah tadi ya. Jannah ntar lagi ya, Jannah ya. Agung tadi belum Agung ya. Coba Agung. Ntar lagi Jannah ya. Ayat 43 ya Ustaz? 44 sekarang. 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Oke, koreksi sedikit di bacaan, hamesnya tidak berlebihan untuk huruf ta ya, bukan ta, bukan gitu. Hames tapi tidak berlebihan. Oke, lanjut. Ya, ini memang dia hamas ya, ada keluar nafas di situ, tapi tidak boleh aliran nafasnya berlebihan. Lanjut, ma akbaha itu pakai sigha ta'ajjub ya, uslub ta'ajjub. Ma akbaha an ta'muru ghairakum bil imani wa fi'lil khairi. Terus wa tu'ridu antum anhu nasina anfusakum. Kenapa anfusa? Maf'ul bihi untuk isim fa'il nasina ya'malu amal al-fi'il. Terus wa antum taqra'una at-taurata. Terus alimina
alimina bima fiha fiha min minal amri amri bit bitba'un bittiba'i ittiba'i dinallah dinillahi dinillah wa tasdiqi wa tasdiqi rasulihi rusulihi. afala tanfa'una Afala tantafi'una bi'uqu bi'uqulikum. buqulikum. Oke, ini tadi mana nih tadi? Ada yang tanya, Bani Israel sebelum datang Nabi Muhammad apakah Muslim? Iya, Muslim apabila mengikuti ajaran Nabi Musa. Tapi ada juga yang tidak, yang membangkang, tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan Muslim apabila melakukan kesyirikan. Seperti yang dilakukan yang menyembah anak sapi atau patung sapi, patung sapi. Jelas ya? Semua para nabi terdahulu ya para pengikutnya Muslim, dan itu yang disebutkan di dalam akhir surah Al-Baqarah, nanti kita akan jelaskan ya. Bagaimana para nabi terdahulu menyebut diri mereka Muslim, karena arti Muslim itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tunduk. Untuk belajar kaidah, ya maaf tadi Amin nanya ya, untuk belajar kaidahnya bisa menghubungi siapa Ustadz? Untuk belajar kaidah-kaidah yang kita jelaskan seperti barusan ya, Saudari Aminah, itu kita ada program dulu kelas yang langsung, tapi sudah tidak kita lanjutkan. Jadi kita menggunakan metode modern. Bisa dicek nanti, ikut namanya program reguler, itu ada di situ. Kelasnya di situ, kalau misalnya saya udah pernah belajar bahasa Arab, nanti bisa ikut tes penempatan level. Tes penempatan level nanti ketemu level 1, 2, 3, 4 ketemu. Setelah itu langsung join di kelasnya. Nanti ada juga di situ pembelajaran bahasa Arab yang sudah terstandarisasi kurikulum Arab Saudi. Gitu ya, untuk Aminah kalau bertanya. Itu kalau mau yang langsung, yang praktek ya, mau ada guru yang ngajarin seperti sekarang kayak gini. Kalau kelas yang Nahwu atau Shorof itu sudah lewat, dulu pernah kita adakan, bisa dicek di YouTube playlist @kursus Kuba, itu ada Nahwu Wadih jilid 1 lengkap, Nahwu Wadih jilid 2 lengkap. Total itu 50-an episode ya. Kemudian yang Shorof sekarang sudah jalan sampai episode ke-10. Itu live setiap Sabtu dan Ahad, dicek saja. Saran saya bisa dicek di link atau di scroll di Telegram, kan itu ada info-info, naik di scroll ke atas di situ. Atau mau lebih dalam lagi Nahwu sama Shorof, bisa join di website kubaplus.com. Ada website kubaplus.com, di situ udah detail ya. Kalau di situ lebih banyak lagi pelajarannya. Nahwunya lebih banyak, Shorofnya lebih banyak di situ. Di mana? kubaplus.com. Tulisannya gimana ntar saya tuliskan ya. Baik. Ya, bagi yang newbie dari bahasa Arab, banyak istilah belum paham, saya sarankan ikut kelas Shorof. Saya biasa ngajar Shorof Sabtu dan Ahad sore. Ya, dicek di YouTube @kursus Kuba. Tahu saya munculkan di sini nih. Mana nih? Salah ya, salah pencet. Bentar. Nih, sebentar ya, tunggu sebentar teman-teman. Untuk membantu bagi yang belum tahu di mana tuh adanya, karena kasihan kalau yang masih pemula banget, bingung ya ikut tapi pengen bisa gitu, pasti kayak gitu kan. Aduh saya pengen bisa Ustaz, tapi bingung ini jelasin apa dari tadi. pasti kayak gitu, saya tahu ya. Nah ini kalau yang Kuba Plus, ini aplikasi ya. Ada 400 video kursus bahasa Arab, nah bisa cek di sini. Ini ada aplikasi. Ini ada banyak tuh. Saraf dasar, anak, nahwu, shorof semua lengkap, ilmu balaghah. Tutornya masih belum banyak memang. Tutornya belum banyak. Kitab apa yang dipelajari belum semuanya tamat tapi ya. Tapi beberapa sudah tamat, beberapa kitab sudah tamat. Beberapa belum. Nah, ini target kita insya Allah di 2024 kita targetkan agar bisa mencapai 20.000 menit video. Sekarang baru 12.000 menit atau mungkin lebih, sekarang 13.000 atau 14.000 ya sekarang, belum kita update ya. Usernya masih 3.000-an nih, kita target pengen 10.000 user ya. Ya teman-teman join di Kuba Plus ini bisa, atau tadi dicek di YouTube kursus Kuba,
Nah, di sini yang nanya ya, di playlist, klik tombol playlist. Kemudian di situ kan ada tuh. Nah, ini bisa belajar sini nih. Ada Nahwadi jilid 1, Ajrumiyah ada, jilid 2 juga ada. Terus ada pengantar ilmu shorof. Yang lagi berjalan ini yang shorof ya. Nah, ini yang lagi berjalan shorof tuh, lagi berjalan semua tuh. Episode 1, 2, 3, 4, 5 ini buat pemula banget ini. Walaupun bukan benar-benar banget ya. Kalau mau ikut yang banget dari pemula bisa di ini, di sini Kuba Plus atau di Kuba reguler. Kuba reguler yang mana? Kita ketikkan ya. Nah, ini nama websitenya ya, di kursuskuba.com. Cek di sini aja, nanti bisa dilihat sendiri. Tuh, pilihan programnya yang mana bisa dipilih sendiri, pilihan program di situ ada. Oke, jelas, malah jadi promosi. Maksud saya di sini untuk bantu karena tadi bingung. Apa namanya? Ini saya mau mulai dari mana sampai 2 kali kan nanya tadi. Oke. Kita lanjutkan dulu. Untuk artinya yang tadi ya. Waktunya udah habis ini. Kita percepat. Tadi yang dibacakan adalah atamuruna nasa. Apakah kalian menyuruh kepada kebaikan tapi kalian lupa dengan diri kalian sendiri kan? Kalau di sini pakai sighah ta'ajjub. Betapa buruknya kalian menyuruh orang lain untuk beriman dan melakukan kebaikan sementara kalian sendiri itu berpaling darinya. Tu'ridu antum anhu. Kalian sendiri berpaling dari dia, dari iman dan amal kebaikan. Kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Ini teguran bukan hanya untuk Bani Israel. Aslinya untuk Bani Israel nih. Umat Islam sendiri juga ditegur sini, terutama para penceramah kayak saya. Terutama kayak para ustadz, terutama para pemuka agama. Ini tegurannya di sini. Ente nyuruh-nyuruh orang lain berbuat baik, ente sendiri lupa sama diri ente sendiri. Wa antum taqra'una at-Taurah. Sementara itu, ini wawunya haliyah lagi-lagi ya. Bukan diartikan dan, tapi sementara itu kalian dalam kondisi sambil membaca kitab Taurat. Ini yang dimaksud dengan kata-kata tadi, wa antum tatlunal kitab. Kalian nyuruh orang lain berbuat baik, tapi kalian lupa diri kalian sendiri. Sementara kalian lagi membaca Alkitab, kalian bisa bacanya. Kalian orang yang belajar, penuntut ilmu. Kalian tahu di situ tidak boleh, dalamnya ada perintah, disuruh mengikuti agama Allah, mempercayai rasul-rasulnya. Afala tantafi'una bi'uqulikum. Wah, ini pedas banget kata-kata di sini. Afala ta'qilun diartikan seperti itu ya. Tidakkah kalian mengambil manfaat dengan kepala atau akal-akal kalian sendiri? Masa nggak ada gunanya itu akal gitu kan? Kalau bahasa ininya ya. Oke, kita lanjutkan. Tinggal berapa ayat nih? Tinggal 4 ayat ya, sabar ya. Tinggal 4 ayat, yuk kita percepat. Atau di sini ada yang mau berangkat kerja, boleh saya kasih kesempatan dulu. Kelas pemula untuk persiapan buat ke Timteng, kami tidak punya kelas khusus. Silahkan untuk kelas khusus persiapan ke Timteng memang kami sengaja tidak membuatnya. Pertama karena tujuan orang ke Timteng itu beragam ya. Backgroundnya masing-masing, ada yang lebih mendahulukan pengen kemana, ada yang pengen kemana karena di sana ada apa gitu ya. Nah, kami jadi bukan memprioritaskan untuk lulus ke Timtengnya. Jadi lebih fokus kepada skillnya. Skillnya apa yang didapat dari belajar bahasa Arab. Jadi kelasnya yang diadakan kelas skill, bukan menjamin untuk lulus ke Timur Tengah. Itu catatan penting. Kedua, ke Timur Tengah itu yang penting antum punya uang berangkat. Contoh yang ke Yordan. Ana buka ini aja ya. Bolehlah ana buka sedikit ya di sini ya. Jadi lembaga-lembaga misalnya menampilkan, alumni kami ada yang lulus ke Yordan, lulus ke ini. Kita yang ngerti itu ya sudah ya, senyum-senyum aja. Kenapa? Sebagian lembaga yang dipajang itu yang penting modal duit. Modal duit, antum ada duit berangkat ke sana udah. Nggak percaya? Banyak yang kayak gitu. Nih ada kuliah di Masjidil Haram, itu yang penting bayar. Antum bayar selesai dapat gitu ya. Yang beasiswa itu enggak banyak, ada beberapa yang beasiswa. Oke. Ada yang kampusnya itu menerima banyak banget ratusan ya. Dan itu mudah untuk di situ, enggak terlalu ketat sebenarnya. Cuman dia enggak ada beasiswa. Macam-macam teman-teman ya. Saya mau buka itu enggak enak ya, karena juga di situ banyak orang mencari nafkah di situ juga. Dan ya terlalu kompleks untuk dibahas di sini. Tapi itu hal yang bagus, tetap hal yang bagus. Silakan ikut persiapan di Timur Tengah, ada banyak yang ngadakan ya.
Kita sering rekomendasikan lembaga A, lembaga B, lembaga C, silakan ikuti aja. Dari tryout yang ada, pelatihan yang ada bagus. Kalau di kita cuman fokus di bahasa Arab. Nah, termasuk tadi website tadi yang Kuba Plus dan lain-lain. Fala khaufun alaihim, berkaitan dengan khabar yang dihapuskan, khabarnya apa? Dhamir antum atau apa ya Ustaz? Fala khaufun alaihim. Kainun, khabarnya kainun. Fala khaufun alaihim kainun. Karena khaufunnya ini mubtada. Kalau bilang lamnya la-nya itu muhmalah berarti khaufunnya mubtada. Khabarnya mahdhuf apa? Biasanya kalau di sini ada jar dan majrur alaihim berarti khabarnya adalah kain atau mustaqir. Gitu. Kalau pernah kursus nahwu sharaf di luar tapi masih gelap di kitab gondol itu kenapa Ustaz? Karena kurang praktek. Nah, ikut praktek terus di sini ya Agung ya. Sampai tuntas 30 juz. Insyaallah lancar langsung ya. Baik. Sebaiknya belajar sharaf dasar dulu baru sul nahwati ya Ustaz, betul. Sharaf dulu baru nahwati. Nah, teman-teman misalnya Ustaz saya kebetulan bukan orang yang misalnya punya uang Ustaz. Saya bukan orang yang mampu. Ini kita sediakan teman-teman misalnya terkendala secara biaya untuk belajar bahasa Arab, kami sediakan di playlist ini kan gratis semuanya. Sharaf, nahwati, 1, 2 diikuti semua. Ini banyak yang sudah khatam nih teman-teman. Ini ada yang lapor dia udah khatam Ustaz, alhamdulillah saya selesai semua video. Banyak. Tuntaskan aja. Ya, ini kalau misalnya belum ada budget. Kalau sudah ada budget bisa ikut yang kelas live nanti dibimbing oleh para pengajar kami. Di situ lebih detailnya ya. Gitu. Baik, malah promosi teman-teman. Ini harusnya jangan promosi ya. Karena ini lagi bahas tafsir malah bahas promosi ini tidak boleh harusnya. Hari ini cuman saya gini teman-teman. Anak itu pingin membantu buat teman-teman yang tidak mondok. Jadi Kuba ini dibuat untuk teman-teman yang tidak pernah mondok. Yang nawarin ini seharusnya Kuba jadikan pondok pesantren aja, tidak mau. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang nawarin untuk kerjasama kampus universitas agar Kuba ngadakan kuliah online. Kita tolak dan diambil sama lembaga lain, tidak enak saya sebut namanya, gitu. Nah, jadi kami hanya fokus untuk skill orang tanpa ijazah. Tanpa pesantren orang bisa bahasa Arab. Itu yang mau kita tekankan. Wow, hal ini juga bisa diartikan sedangkan. Ya, sedangkan, sementara, dalam kondisi, tinggal disesuaikan dengan konteks atau kata sebelumnya saja. Nasina kenapa maksub? Bagus. Nasina, tadi ada kata nasina. Kenapa dia mansub teman-teman? Nasina. Ada yang tahu? Wa tu'riduna antum anhu nasina. Karena dia adalah hal, ya, hal untuk siapa? Untuk fa'ilnya. Hal untuk fa'ilnya. Jelas? Salah pencet ya. Di kolom chat ini saya baca terus teman-teman. Bolehkah minta surat rekomendasi? Saya tidak memberikan surat rekomendasi karena saya bukan siapa-siapa. Antum kalau minta rekomendasi ke orang yang dikenal. Buat apa? Saya kasih ke antum rekomendasi. Nggak dikenal, nggak bakal membuat Anda diterima di situ. Gitu. Gua belum ada di iOS, betul. Belum ada di iOS ya. Tapi kan bisa buka pakai Safari, terus Safarinya di add to home screen jadi seperti aplikasi, sama saja. Ada caranya itu ya. Nanti sama adminnya dibantu. Untuk yang iOS gimana biar Kuba Plus-nya bisa seperti aplikasi. Oke, malah jadi promosi-promosi dan penjelasan yang lain. Coba kita kembali lagi kepada materi tafsirnya ya. Ke ayat yang tinggal 4 ayat, yuk kita percepat, tuntaskan. Tidak usah bahas-bahas yang lain dulu. Jannah tadi ya, kita janjikan jannah. Silakan. Ayat 44. Silakan jannah. Sudah saya beri unmute. Aduh gimana? Ya. Baik Ustaz. Ayat Ini berapa, wasta'inu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terus? Yang mana? Watlubul auna. Watlubul auna ala kulli ahwalikum ad-diniyati
ad-diniyati Naat ya. Majrur. wad-din Wad-dunyawiyati. wad-dunyawati Wad-dunyawiyati. Wad-dunyawiyati. Terus? bis-sabri wa bis-salati Tuqarribu. allati tuqarribukum ila Allahi wa Watasilukum. tasilukum bihi Fayu'inukum. yu'inukum wa yahfadukum wa yadhhabu ma bikum Wa yahfadukum wa yadhhabu ma bikum. Wa yudhibu, maaf. Bukan wa yadhhabu. yudhhibu ma bikum min darri. Min dorrin apa durrin? Saya lupa ya, coba saya cek di kamus terus. Lanjutkan. Wa inna salata salata lasyaqqatu lasyaqqatun wa 'azimatun ila 'alal khadi'ina. khadi'ina li rabbihim. Bagus. Saya cek yang tadi bacanya dur ya, dur. Min durrin. Durrin semua ada. Masdarnya bisa dar, bisa dur, dua-duanya betul ya. Bisa dibaca min durrin, bisa dibaca min durrin. Itu makanya penting untuk merujuk ke kamus Arab ke Arab untuk dicek lagi, karena tidak hanya ada satu versi, bisa lebih dari satu versi. Wadlubul auna ala kulli ahwalikum. Bagi yang nanya, Ustaz, untuk ngecek di kamus Arab ke Arab sudah kita tunjukkan, ada aplikasinya ya, Al-Ma'ani yang ini ya. Al-Ma'ani ini versi berbayar lebih bagus. Kita sarankan Arabi ini ya, Arab ke Arab. Mintalah. Jadi kalau ada wazan ista seperti yang tadi wasta'inu, ini wazannya istaf'ala. Kalau belajar di ilmu shorof, wazannya istaf'ala mengandung makna talab, permintaan. Meminta apa? Meminta aun, pertolongan, ala kulli ahwadikum, pada setiap kondisi, untuk kondisi dunia maupun kondisi agama, dunia dan akhirat. Gimana cara memintanya? Dengan menggunakan dua perkara. Perkara pertama sabar, perkara kedua sholat. Minta tolong apapun kuncinya dua ini, dengan sabar, dengan sholat. Dua hal inilah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dan menghubungkan kita kepada Allah, menyampaikan kita ke sana. Kemudian juga maka Allah akan fayu'inukum. Ada ya. Sini juga bisa juga fayu'inakum wa yahfadhakum wa yudhiba ma bikum min durin. Bisa juga di sini fayu'inukum. Maka Allah menolong kalian, menjaga kalian, dan menghilangkan apapun keburukan dan bahaya dari kalian. Dan sesungguhnya salat itu berat. Salat itu berat dan besar, kecuali bagi orang yang khusyuk, yang tunduk. Ini ya, wa innaha lakabiratun, dhamirnya ha kembali ke salat saja. Ha di sini kembali ke salat. Dan salat itu berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Kita lanjutkan. Siapa yang dimaksud dengan al-khashi'in dijelaskan di ayat berikutnya. Siapa al-khashi'in dijelaskan di ayat berikutnya. Siapa siap membaca di sini, ikhwan ya? Klik tombol angkat tangan. Untuk ikhwan, Ibn Iwan Hermawan ya, Ibnu Iwan. Nah. Oke, ayatnya dulu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sebentar. Terus? Mana? Wadzalika ini wadzalika di annahum ini. Wadzalika li annahum humul ladzina yu'minuna annahum wariduna ada rabbihim ala rabbihim wa mulaquhu yawmal qiyamati wa annahum ilaihi raji'una liyujaziyahum. Nah, ini karena di sini
apa namanya jadi nasab, liyujaziyahum jadinya ya. Terus Naam, Ustaz. ala A'malihim. bagus. Dan itu kenapa mereka seperti itu dijelaskan ya. Kenapa kok sholat tidak berat bagi orang yang khusyuk? Siapa mereka orang yang khusyuk? Mereka yang menyangka. Kalau kita lihat di sini dhann ini kan prasangka. Dhann yang dimaksud, perhatikan hati-hati. Kalau dhann itu prasangka itu kan 50-50. 50% benar, 50% tidak benar. Mungkin benar, mungkin salah, masih ragu-ragu kan? Dhann di sini ditafsirkan oleh para ulama bukan dhann yang kita tahu, tapi dhann yang dimaksud adalah yakin. Mereka yang yakin. Ini yang menegaskan bahwa dhann ya, yang kita pelajari di ilmu usul fikih yang diartikan adalah 50% dengan 50%, itu definisi di ilmu logika atau mantik. Dia bukan definisi di bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab dhann memiliki makna yakin. Ini banyak orang yang salah ya. Menyangkanya bahwa definisi yang dipelajari usul fikih, perbedaan dhann dengan wahm, dengan syak, dengan yakin, itu semua adalah dari bahasa Arab. Bukan, itu dari logika, ilmu mantik yang sudah dibahasakan ulang. Adapun dari bahasa Arab yang murni di dalam Al-Quran, dhann itu juga bermakna yakin. Seperti di dalam ayat ini. Ini maksud dengan yadhunnun ayyuqinuna. Mereka yakin bahwa mereka akan bertemu, datang kepada Tuhan mereka, wa mulaquhu, berjumpa dengan Allah di hari kiamat, wa annahum ilaihi raji'un. Inilah maksud dari kata-kata kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah nantinya. Liyujaziyahum, agar Allah membalaskan mereka atas amal-amal yang mereka lakukan selama di dunia. Tinggal 2 ayat lagi, yuk kita bisa tuntaskan segera ini. Yo, yang mau coba ya, Ibnu Rajab boleh. Ibnu Rajab ada nama baru sini. Atau Sofyan di sini, Sofyan minta juga ya. Ntar ini karena nanti boleh dua-duanya ya. Yosna Dewi dulu, Yosna Dewi. Masih ada fawaid, bisa cukup ya. Ya Bani Israel. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا أبناء نبي الله يعقوب اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك. Wahai anak-anak Nabi Allah Yakub, Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa nikmat dunia dan nikmat agama. Kemudian dikatakan di sini, dan ingatlah bahwa aku telah mengunggulkan, mengutamakan. Dibikin Bani Israel itu mengungguli manusia-manusia lain seluruhnya di zamannya. Ala ahli zamanikum al-mu'asirin, yang sezaman. Mu'asir itu satu zaman, satu masa. Jadi yang dimaksud alal alamin, kan di sini mereka bilang kalau di sini Bani Israel lebih hebat dari semua ras. Jadi rasnya Bani Israel adalah ras terpilih. Mengungguli ras-ras yang lain, ras lain itu semuanya di bawah Bani Israel. Yang kemudian sampai penafsiran silakan dicek tentang apa definisi goyim. Goyim. Di keyakinan mereka menganggap bahwa goyim itu adalah pelayannya mereka. Orang yang ras Bani Israel adalah ras tertinggi yang harus dilayani oleh goyim. Seterusnya bisa dicek ya tentang bagaimana mereka punya pandangan rasisme dengan keyakinan ini yang mereka salah menafsirkannya. Ini maksudnya wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami unggulkan mereka di atas seluruh alam semesta, kan di sini artinya. Al-alamin, alam semesta semuanya. Bani Israel menjadi orang-orang yang khusus. Perhatikan penafsirannya, kita lihat ya. Yang dimaksud adalah hanya di atas para penduduk bumi saat itu saja, al-mu'asirin. Nah, apa diunggulkannya? Nah, perhatikan juga, diunggulkannya bukan dengan rasnya. Hati-hati. Diunggulkannya bukan dengan rasnya. Diunggulkan dengan apa?
dengan nubuwah kenabian. Allah jadikan banyak para nabi di Bani Israel. Yang kedua, dengan kerajaan. Ada raja-raja yang Allah angkat. Sehingga mereka punya sejarahnya cukup panjang itu tentang kerajaan di dalam Bani Israel. Oleh karenanya mereka meyakini bahwa Nabi Daud yang kita yakini sebagai nabi, bagi mereka bukan nabi. Daud bukan nabi. David adalah raja, bukan nabi. Solomon adalah raja. Itu dalam keyakinan mereka. Dan kerajaan ini yang ingin mereka bangkitkan sekarang dengan adanya negara Israel. Untuk memunculkan lagi kerajaan Israel yang dulu dibangun oleh David. Dan silakan dicek tentang sejarah kerajaan Bani Israel ya. Yang itu banyak berganti-ganti, yang memang Allah khususkan di situ ada Allah munculkan raja-raja. Salah satunya Raja Talut yang Allah angkat menjadi raja. Di kisah ketika David melawan Jalut. Nanti insya Allah di akhir surat Al-Baqarah ini ada ya. Baik, kita lanjutkan ayat 48. Terakhir, ayat terakhir. Tadi yang minta Sofyan ya. Sofyan ada dua kah di sini Sofyannya? Coba saya cek dulu. Sofyan satu ya. Silakan Sofyan. Ayat 38 kan? Ini salah kalau anggapan ini, mohon maaf ya. Ini untuk yang bilang Yahudi kasihan dari dulu jadi budak, jadi biar sekarang aja mereka senang baru punya kerajaan. Enggak, mereka janji yang Allah berikan di dalam surat dalam Al-Quran yang disinggung pada Nabi Daud itu, sesungguhnya tanahku atau bumiku ini yarithuha ibadiyas salihun. Yang boleh mewarisi bumi Allah ini hanya orang-orang yang soleh. Sedangkan apa yang mereka lakukan sekarang di Gaza itu tidak ada ciri-ciri orang soleh sama sekali. Dan mereka tidak berhak atas tanah itu sama sekali, tidak punya berhak. Dan mereka tidak melaksanakan apa yang diisi Torahnya sendiri juga di situ ya. Jauh dari ajaran agama yang seharusnya mereka kalau menggunakan kitab Torahnya itu. Sangat jauh. Jadi tidak ada hak sama sekali mereka untuk menempati tempat tersebut. Kita lanjutkan. Ayat 48 dibacakan. Ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu. Maaf. Lanjutkan dulu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Oke, bagus. Nyinggung sebentar ya sebelum dibaca. Ini tadi kan menyinggung tentang sejarah Bani Israel, bisa dicek ada webinar yang saya adakan waktu itu, sejarah Palestina sebelum Masehi. Sini saya sebut menyelidiki akar permasalahan Israel Palestina. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube Kuba, itu ada ya. Kita buat webinarnya. Dan ini panjang banget, 3 jam saya jelaskan. Ini penuh dengan fakta sejarah. Ini file-filenya banyak yang minta ya, cuman belum kita kirim-kirim ya. Ini saya tulis, saya buat file-filenya. Nanti teman-teman bisa telusuri sendiri untuk sejarah Bani Israel. Di sini kita jelaskan dengan detail kenapa mereka itu tidak punya hak sama sekali terhadap tanah itu. Kita jelaskan ya. Mereka bukan orang yang berhak menempati tanah itu. Ini kita jelaskan di sini semua. Ya, akar permasalahan yang sekarang terjadi di Israel Palestina. Oke, lanjut. Silakan dilanjutkan. Waja'alu bainakum wa baina adzabi yaumal qiyamati wiqayatan bifi'lil awamiri wiqayatan, betul? Hilang kan? Bifi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Zalikal yaumul ladzi la tughni fihi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu fihi syafa'atu ahadin bidaf'i durrin au jalbi
au jalbi naf'in illa illa biiznin biiznin minallah wala wala khadhu fidaun wala yu'khadhu fida'un walau kana mil mil'al ardi zahaban wala nasirun lahum nasira nafiyah lil jins wala nasira lahum fi dzalikal yaumi Fa terus idza- fa idza lam yanfa'u lam syafa'a yanfa' jazm ya syafi'un fa idza lam yanfa' syafi'un wala fida'un wala nasirun fa aina fa ainal mafar mafarru fa ainal fa mafarru ainal Oke, teman-teman bisa cek di linknya untuk webinar Palestina yang saya adakan itu sejarah Palestina sebelum Masehi, menyelidiki akar permasalahan Israel Palestina. Insya Allah materinya eksklusif itu, jarang ada yang bahas. Itu semuanya saya tampilkan fakta-fakta sejarahnya ya. Udah lama itu kita adakannya dulu ya, 4 bulan yang lalu. Oke, kita lanjutkan untuk penjelasannya ini. Dan jadikanlah di antara diri kalian dan azab hari kiamat wiqayah, pelindung, dengan melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Maksudnya ini adalah definisi dari bertakwa. Takwa sendiri adalah mewujudkan wiqayah, pelindung. Dzalikal yaumul ladzi, itulah di hari di mana tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi jiwa yang satu kepada jiwa yang lain, tidak bisa memberi manfaat apapun sama sekali. Mau menolong nggak bisa. Ini menjadi bantahan atau sanggahan kepada yang menganggap bahwa udah kamu join organisasi ini, kalau masuk organisasi ini langsung otomatis masuk surga. Nanti pemimpinnya langsung ngambilin kamu, udah kamu langsung masuk surga. Fulan dipanggil atau di absen. Nggak bisa kayak gitu. Ini karena diyakini nih di tengah masyarakat awam ya. Udah yang penting join grup ini, udah langsung otomatis. Nanti katanya pemimpinnya akan manggil satu persatu, diletakkan mau masuk surga yang mana, dipilih. Masuk semuanya ya. Nggak ada yang nggak masuk katanya. Dijagain di pintunya, pintu surga. La haula wala quwata illa billah. Ini berkata-kata atas nama Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah katakan. La tughni fihi nafsun an nafsin syai'a. Seorang nyawa tidak bisa menolong nyawa yang lain nanti di hari kiamat. Wala tuqbalu fihi syafa'atu ahadin. Tidak diterima syafaatnya seorang pun, mau menolak bahaya, mau mendatangkan manfaat kecuali dengan izin dari Allah. Sedangkan yang narasi-narasi yang disampaikan di tengah lapangan, di tengah masyarakat, tidak ada sama sekali menyebut izin dari Allah, tidak ada. Cuman bilang, oh kalau percaya sama guru fulan, guru ini akan bawa masuk surga, masuk ini, masuk semua masuk. Pasti masuk surga semua, dipilih, bisa memilih surga mana yang mau dia tinggal setelah dia. Punya surga khusus bahkan, mengatakan seperti itu ya. Punya surga khusus dan dia bisa berhak memasukkan siapapun yang dia mau. Ini jauh daripada makna ayat ini. Wala yu'khadhu fida'un, dan tidak pula diambil tebusan. Fida ini harta tebusan. Walau kana mil'al ardi dhahaban, walaupun dia akan menebus dengan sepenuh bumi emas. Tidak ada orang punya emas seluas bumi. Tak ada. Ini harta terbanyak yang tidak bisa dibayangkan, pun tidak bisa untuk menebus. Makanya antum sekarang punya uang 100.000, itu jauh lebih berfungsi daripada emas sepenuh bumi untuk dibayarkan. Kalau antum bayar di hari kiamat tidak bisa. Antum bayarkan 100.000 sekarang untuk sedekah, itu yang akan menjadi penebus dosa kita. Jadi telat, ini masalah telat doang nih. Menebus dosa lebih baik sekarang. Wala nasira lahum fi dzalikal yaum, tidak ada penolong lagi di hari itu. Tidak akan bermanfaat. Penolong, pemberi syafaat, tebusan harta, semuanya tidak ada. Fa ainal mafar, kemana tempat kembali? Kemana tempat berlari dan kabur? Mafar itu kabur ya. Tempat kabur. Isim makan. Dari kata farra min fawaidil ayat. Yuk kita tuntaskan segera, ini udah terlambat banget teman-teman, udah jam 7.
Maaf bagi teman-teman yang sudah waktunya kerja, silahkan berangkat kerja ya, jangan terlambat karena ikut acara ini nanti. Oke, ada yang kalau chat ya. Itu aliran apa enggak tahu saya, kalau saya sebut nanti masalah dipersekusi pula sekarang nih. Baik, tapi memang ada kenyataan di lapangan seperti itu. Kenapa tujuannya mengatakan seperti itu? Ya nyari masa. Siapa masa yang diambil? Orang awam yang nggak paham. Orang awam dengar itu percaya. Orang yang belajar tidak percaya, dia tahu ada ayat ini. Tak mungkin orang bisa punya kafling surga sendiri, masukkan terserah dia. Tak ada itu. Dan itu masih banyak pembenarannya dari murid-muridnya. Bilang, oh, itu maksudnya begini, maksudnya begini. Nah, narasi yang disampaikan bertolak belakang dengan ayat ini jelas. Kita lanjutkan ya dengan siapa lagi teman-teman? Dari akhwat ya, dari tadi ikhwan terus nih. Boleh murni boleh ya. Min fawaidil ayat yang pertama. Min fawaidil ayat. Min a'dhamil khudlani an ya'murul an ya'mura an ya'murul insanu ghairahu bil birri wa yansa nafsahu. Ya. Termasuk khudlan terbesar. Khudlan ini arti sebenarnya adalah meninggalkan menolong. Atau boleh kita cek langsung di kamus Arab ke Arab kalau kita mungkin mau lebih dalam ya. Apa maksud arti dari kata khudlan sebenarnya Ustadz? Coba kita cek di sini ya. Dari kata khadala. Dari akar kata ini artinya adalah khadlan wa khidlan. Di situ khidlan ya. Kalau tadi dibacanya khudlan. Kalau di sini khidlan. Saya juga biasanya dengar orang Arab bilangnya khudlan ya. Tapi setelah kita cek ternyata khidlan di sini. Entah apakah ada dua versi, tapi kalau di Mu'jam Al-Ghani bacanya khidlan bukan khudlan. Maaf dikoreksi ya. Min a'zamil khidlan. Oke. Kita artikan dulu untuk dari kata khadala, seperti yang dulu saya pernah jelaskan, artinya tarkun nasr, tidak menolong. Khidlan itu tidak menolong. Meninggalkan pertolongan saat mampu menolong. Seseorang itu adalah menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia lupa dirinya sendiri. Ini tadi sudah kita sebutkan. Langsung kita lompat ke poin kedua, Asiyah. Silakan Asiyah. Silakan. Iya. As-sabru was-salatu. As-sabru was-salatu. As-sabru was-salatu min a'dhami ma yu'minu abdu fi syu'unihi kulliha. As-sabru was-salatu min a'dhami ma yu'inul abda fi syu'unihi kulliha. Baik, sabar dan salat ini adalah termasuk dari hal terbesar yang dapat membantu seorang hamba di segala urusannya. Lagi sulit jodoh, sabar dan salat. Sulit tidak punya anak, sabar dan salat. Sulit apapun harta, ekonomi, nggak punya uang, sabar dan salat. Tadi yang mau ke Timur Tengah biar bisa lulus, sabar dan salat. Ini terus harus dilakukan. Begitu ya. Baik, tadi ada yang nanya di luar konteks, yaitu tentang masalah bolehkah mengirim daging akikah untuk ke Palestina. Kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam lafadz beliau kalau lafadz beliau ini kayaknya kepotong nih lafadznya ya, bentar. Coba kita cari dari lafadz para ulama yang lain.
Ya, para ulama memang ada perselisihan di masalah ini. Yang disyariatkan disembelih di tempatnya dan dibagikan di tempatnya, bukan di tempat lain. Nah, tapi saat membantu Palestina, bantu dengan harta lain. Ini yang lebih baik, ini yang lebih afdal. Jelas ya? Ini yang difatwakan diantaranya oleh para ulama. Kalau mau fatwanya nanti bisa chat di grup ya, kita kirimkan. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, poin terakhir. Ikhwan, saya tidak pernah berani untuk jawab langsung ya teman-teman ya, selalu. Saya melihat kepada fatwa para ulama, saya terjemahkan, saya berikan gitu. Dan ini semoga bisa menjadi langkah antum juga apabila ditanya oleh masyarakat tentang suatu hukum. Kalau antum bukan orang yang berhak berfatwa, jangan berfatwa. Saya di sini hanya menukil fatwa, udah itu saya beraninya seperti itu. Kalau saya berfatwa sendiri, tidak boleh. Haram bagi saya. Diri saya berfatwa, saya selalu, kalau yang sering nanya saya biasanya ya, bukan yang sering ya, banyak orang-orang nanya saya itu semua saya jawab pakai fatwanya ulama. Ada fatwa begini saya pakai, fatwanya ini saya pakai, saya terjemahkan fatwanya. Kalau saya sendiri yang berfatwa, tidak punya hak, tidak punya syarat untuk berfatwa, dan kalau saya melakukannya saya berdosa walaupun saya benar. Hati-hati. Baik, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ini saya tekankan teman-teman karena banyak nih. Sebagian kajian-kajian ya, ustadznya pede. Ayo ada pertanyaan jemaah. Seakan-akan tahu semua. Memancing jemaahnya untuk ayo tanya saya apapun. Saya jawab. Tidak boleh seperti itu. Itu menyelisih jalannya para ulama itu. Yang seperti itu. Oke, kita coba Ghilman ya. Boleh Ghilman, poin terakhir. Fi yaumil qiyamati. Fi yaumil qiyamati la yadfa'ul 'adzaba 'anil mar'i Asyufa'a'u. Walal fida'u. Wala yanfa'uhu illa ilmihi. Illa amaluhu. Illa amaluhu as-salihu. As-salihu. Bagus. Di hari kiamat tidak akan ada yang mampu mencegah azab dari seseorang. Siapa yang tidak mampu, fa'ilnya syufa'a. Para pemberi syafaat tidak bisa. Syufa'a ini teman-teman kalau di bahasa kita juga salah satu pemberi syafaat itu orang dalam. Orang dalam yang bantu orang untuk masukkan dia lamaran kerja itu syufa'a. Di antaranya ya. Walal fida, tidak pula harta tebusan, uang damai. Kalau bahasa kita juga di antaranya fida ini uang damai. Yang sogokan-sogokan itu juga masuk di kategori ini. Walaupun fida ini maknanya lebih luas, lebih umum. Tidak bisa nanti di hari kiamat. Pakai orang dalam tidak ada, tidak bisa. Pakai sogokan uang damai nggak ada. Wala yanfa'uhu, tidak ada yang memberi manfaat bagi dia kecuali amalnya sendiri ketika di dunia. Baik, alhamdulillah telah selesai. Kita buka dulu di kolom chat. Iya, betul. Salat witir 2 rakaat ditambah 1, betul. Katanya ada syafaat, betul, ada syafaat dari Nabi Muhammad itu betul. Tetapi ingat, gimana syafaatnya tadi? Ini ada teksnya. Illa bi'idnin minallah. Syafaat Nabi Muhammad ada syafaatnya beliau. Tapi dengan izin dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tetap minta syafaatnya kepada siapa? Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad. Karena yang memberi izin Allah. Ya kita mintanya ke Allah. Sama kan antum gini. Saya mau minta izin ke kepala sekolah. Ya kan ya? Izinnya dari kepala sekolah dikasih. Antum minta lewat orang lain. Orang lainnya belum menjamin bisa. Jawab aja belum tentu bisa di sini. Nabi Muhammad memberi syafaat dengan izin dari Allah. Terkait urusan memberikan jawaban dari jamaah boleh, tapi menukil fatwa. Kalau dia tidak termasuk orang yang ahli ijtihad untuk berfatwa. Maksudnya ijtihad berfatwa gimana? Dia bisa menyimpulkan hukum sendiri. Ya, ini terjadi kan? Simpulan. Makanya saya heran, ini baru ada viral barusan ya podcast. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ya. Di podcast ini sang ustadz bilang suami menanggung dosa istri seluruhnya. Bahkan walaupun istrinya melakukan dosa tadi tanpa ketahuan suami. Ini dari mana? Ini dari mana ya? Ini saya bilang tadi ya. Bahayanya orang tidak punya syarat ijtihad
mengambil kesimpulan hukum dari ayat atau hadis, akhirnya yang terjadi kesalahan. Ini kenyataan di video podcast viral ini, podcastnya. Ustadz terkenal, followersnya banyak. Mengatakan bahwa suami menanggung dosa istri walaupun amalan istrinya tidak terlihat di depan mata suami. Dari mana? Jelas sekali ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa yang lain kecuali yang dikhususkan di dalam masalah sunnah sayyi'ah, tradisi yang buruk, gitu ya. Nah, menukil fatwa para ulama. Ini yang saya tekankan lebih, terutama di zaman sekarang. Jangan antum yang menyimpulkan sendiri kalau antum tidak terpenuhi syarat-syarat ijtihad. Nahunya masih bingung, ngi'robnya masih bingung, ya kan? Sorofnya belum khatam, kok langsung moro-moro mau fatwa. Mohon maaf ini ya, karena yang para penceramah, walaupun penceramahnya luar biasa, mungkin orang nangis, tapi mereka belum tentu memenuhi syarat untuk berfatwa. Ya teman-teman ya, hati-hati. Ini saya tekankan mumpung antum masih di masa talabul ilm, masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.